Peralihan kekuasaan dari Presiden Soekarno pada Presiden Soeharto diiringi kematian ratusan ribu orang. Sejumlah kalangan menyebutkan peralihan kekuasaan itu sebagai kudeta merangkak. Setahap demi setahap, Soeharto mulai mengembosi kekuasaan Soekarno. Berangkat dari surat perintah 11 Maret 1966, Soeharto mulai bergerak cepat. Keesokan harinya, dia membubarkan Partai Komunis Indonesia atau PKI dan didukung MPRS. PKI dinyatakan sebagai partai terlarang. Lalu Soeharto mulai menangkap anggota kabinet Dwi Koray yang diduga terlibat PKI. 16 menteri ditangkap, walau tak jelas apa peran mereka dalam gerakan 30 September itu. Saat itu pula, Soeharto bergerak didukung mahasiswa dan rakyat yang anti PKI. Puncaknya, 7 Maret 1967, MPRS bersidang untuk mencabut mandat Presiden Soekarno, kemudian melantik Soeharto sebagai pejabat presiden. Proses pengambil alihan kekuasaan antar rezim biasa terjadi, tapi yang menyakitkan, Soeharto kemudian memperlakukan Soekarno sebagai pesakitan. Sungguh rasanya tidak adil seorang proklamator yang berjasa besar diperlakukan demikian. Nah, berikut dosa-dosa Soeharto pada Soekarno. Menjadikan Soekarno tahanan rumah. Soeharto menahan Soekarno di Wisma Yaso Jalan Gatot Subroto, Jakarta. Rumah ini dulunya adalah kediaman salah satu istri Soekarno, yaitu Ratna Sari Dewi. Di tahanan itu, Soeharto melarang Soekarno menemui tamu. Dia diasingkan dari dunia luar. Belakangan pemerintah Orde Baru juga melarang Soekarno membaca koran, mendengarkan radio, dan menonton televisi. Akibat pengasingan ini, Soekarno mulai pikun. Sejumlah saksi menyebutkan Soekarno kerap bicara sendiri. Dia kemudian sakit dan akhirnya meninggal. Jauhkan Soekarno dari orang-orang dekatnya. Soeharto melarang semua orang yang menjenguk Soekarno, termasuk keluarga dekatnya. Ada pengawal kesayangan Soekarno yang akhirnya juga dipenjara oleh Soeharto. AKBP Mangil Martowijoyo mungkin adalah perwira polisi yang paling disayang Soekarno. Perwira polisi ini adalah Komandan Detasemen Kawal Pribadi atau DKP Bung Karno. Mangil mendampingi Soekarno mulai dari detik proklamasi, hijrah ke Yogyakarta, hingga melindungi Soekarno dari ancaman granat dan penembakan. Pada tahun 1967, Mangil tak membiarkan konvoi Soekarno dihadang tentara RPKAD. Dia adu gertak dengan perwira RPKAD, sementara anak buahnya kokang senjata melindungi Soekarno. Setelah peristiwa itu, Soeharto kemudian membubarkan DKP. Mangil pun terpaksa meninggalkan Soekarno. Membiarkan penyakit Soekarno. Selama menjadi tahanan politik, kondisi Soekarno semakin memburuk. Dia menderita penyakit ginjal dan rematik. Pemerintah Orde Baru tak pernah memperlakukan Soekarno sebagai mantan pemimpin besar. Mereka memperlakukan Soekarno seperti penjahat politik yang berseberangan dengan penguasa. Pada tahun 1969, saat Soekarno menghadiri pernikahan Rahmawati, itulah kala pertama dia bisa keluar dari tahanan rumah. Dengan pengawalan ketat, Soekarno bisa hadir. Saat itu, hampir semua hadirin menangis melihat Soekarno yang tampak lemah, wajahnya bengkak-bengkak dan kondisi fisiknya sangat menurun. Tolak lokasi makam Soekarno. Soekarno pernah berpesan ingin dimakamkan di kawasan Batu Tulis, Bogor. Di tengah hamparan sawah, pegunungan dan gemercik air sungai. Tapi Soeharto merasa terlalu berbahaya jika makam Soekarno terlalu dekat dengan Jakarta. Soeharto memindahkan lokasi penguburan ke Blitar, Jawa Timur. Alasan Soeharto, Soekarno sangat dekat dengan ibunya dulu di Blitar. Protes sejumlah keluarga Soekarno tak didengar Soeharto. Ternyata Orde Baru masih khawatir dengan karisma pemimpin besar revolusi ini. Habisi Soekarnois. Orde Baru memandang Soekarnois atau pengagum ajaran Bung Karno sama berbahayanya dengan Partai Komunis Indonesia. Maka saat pembunuhan itu,
seringkali para algojo tak ambil pusing apakah target mereka Soekarnois atau komunis. Jika mau melawan, sebenarnya massa pendukung Soekarno masih banyak, begitu pula tentara loyalis Soekarno. Setidaknya ada Angkatan Udara, KKO atau sekarang yang disebut dengan Marinir, Divisi Siliwangi dan Brawijaya yang loyal padanya. Akan tetapi, Soekarno memilih mengalah walau diperlakukan seperti tawanan. Soekarno tidak ingin lagi banjir darah di Indonesia. Ketua Badan Pengurus Setara Institut Hendardi merilis catatan tentang Soeharto. Dia menuturkan, ada yang perlu diingat lagi oleh publik. Glorifikasi nama Soeharto perlu ditandingkan dengan pendapat berbeda dan dilengkapi dengan sejumlah informasi agar kita tidak terperangkap dalam kultus pribadi. Menurut dia, Soeharto hanya tinggal pelajaran saja. Pertama yang harus diingat adalah bagaimana bisa meraih gelar sekaligus dalam militer, yakni Panglima Angkatan Darat, Pangkostrat, kemudian Panglima Komando Operasi Pemulihan Keamanan dan Ketertiban atau Popkamtib di tahun 1965. Kebesaran Soeharto adalah sukses memborong 3 jabatan Panglima Militer sekaligus hanya dalam 2 minggu saja. Begitulah jelas Hendardi. Meski menjabat rangkap, masih kata dia, keadaan darurat tetap dijalankannya. Maka, perkiraan secara moderat selama 1965 sampai 1966, sebanyak 500.000 warga sipil jadi korban pembantaian, serta 1,6 juta orang dijebloskan ke penjara. Kebesarannya adalah catatan rekor jumlah korban pembantaian, serta penahanan warga negara secara sewenang-wenang, ungkap Hendardi. Selain itu, ada korban juga dalam invasi militer ke Timur Timur pada tahun 1975 hingga tahun 1976, memberlakukan daerah operasi militer di Aceh pada tahun 1989 hingga tahun 1998. Begitulah kebesaran Soeharto yang telah dicatat oleh beberapa lembaga dan banyak media lainnya. Dengan kebesaran yang sempurna itu, maka kampanye macam apa lagi yang mau dibesar-besarkan? Hasil berbagai studi ini dapat menjadi pelajaran bagi generasi milenial yang mau belajar Soeharto, pungkas Hendardi.